Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah La ilaha illallah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma aftah Allahumma aftah alayya futuhal arifina futuhal arifina bihikmatika bihikmatika wansur alayya wansur alayya rahmataka rahmataka wadzakkirni wa dzakkirni ma nasitu ma nasitu ya dal jalali wal ikram ya dzal jalali wal ikram. wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Darussalam, wabil khusus para pecinta konsultasi hukum Islam, para do, Abah Acung, Putra Kelana, apa maning, Mama Arul, Mama apale Mama Munawir tok ya. Mama Munawir dan yang lain yang kami hormati dan kami cintai, para santri, para ustadz dan ustadzah yang kami banggakan, semuanya saja yang mendengarkan acara konsultasi hukum Islam Radio Darussalam yang ada di Pondok Pesantren Darussalam Kalibakung, yang kami hormati dan kami muliakan. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, sebagaimana biasanya malam Minggu atau malam Ahad kegiatan konsultasi hukum Islam. Perlu saya sampaikan, pada malam hari ini saya sengaja membawakan tema hukum menggunjing. Karena di akhir-akhir ini, di tahun politik ya, ini sering orang menganggap gunjingan seseorang kepada orang lain itu masalah biasa.
Oleh karenanya pada kesempatan ini saya sampaikan, mudah-mudahan ada yang mendengarkan dan setelah mendengarkan merubah ya. Karena yang jelas menggunjing itu adalah perbuatan yang dosa ya. Bahkan ada ulama yang mengatakan dosanya itu dosa besar. Sementara kita tahu yang namanya dosa besar seperti zina, mencuri, ya, terus judi, ya, kita paham bahwa itu semua adalah dosa besar. Tetapi tidak sadar dan hampir lalai bahwa yang namanya menggunjing itu adalah dosa besar. Sedikit perlu kami sampaikan, mudah-mudahan nanti timbul pertanyaan dan pertanyaannya itu benar-benar tidak tahu atau benar-benar dalam rangka biar orang lain itu tahu ya. Menggunjing itu artinya ya mencela atau menceritakan aib orang lain yang ketika aib tersebut disampaikan kepada orang lain yang diceritakan itu akan marah dan menceritakannya itu kepada orang yang bukan ahlinya ya. Bukan ahlinya itu berarti tidak punya hak dan tidak punya kemampuan untuk menyelesaikannya. Contoh, umpamanya Anda punya tetangga tukang mencuri umpamanya, atau punya tetangga tukang judi ya. Jelas bahwa orang itu judi dan orang itu tukang mencuri. Kita cerita kepada orang lain, padahal orang lain yang diceritakan itu tidak punya hak dan tidak mungkin akan bisa menyelesaikan. Beda kalau kita umpamanya ada tukang judi, di tetangganya itu ada rumah yang untuk perjudian. Ya. Kemudian Anda laporan kepada polisi. Ya. Si polisi itu ya memang bidangnya itu ya, dan kalau dilapor itu akan bisa menyelesaikan atau minimal akan berupaya untuk menyelesaikan kegiatan tersebut. Itu bukan dinamakan menggunjing. Atau mungkin ada pencuri ya, jelas-jelas orang itu mencuri atau pencuri sudah dikenal, masyarakat tidak bisa menyelesaikan, laporan kepada pihak berwajib, itu namanya bukan menggunjing. Tapi kalau kita cerita umpamanya ya tetangganya tukang mencuri, Anda cerita kepada temannya, kon orang ngerti, kowe wong kowe kan tukang nyolong. Dadi rasa heran yen wong kowe duwite akeh, wong kowe duwite ora hitungan pamanya. Itu menceritakan kepada orang lain dan orang lain yang diceritain itu tidak mungkin akan bisa menyelesaikan. Paling bisanya nanti cerita lagi kepada orang lain yang mengakibatkan mencela kepada orang tersebut yang tumpuk-tumpuk, itu namanya menggunjing. Jadi kalau kita menyampaikan kepada pihak berwajib itu namanya bukan menggunjing, tapi namanya laporan atau memberikan informasi. Dan ini semuanya baik kalau seperti itu. Ini definisi menggunjing itu seperti itu ya. Dan ini perlu diperhatikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Akhir-akhir ini kan banyak orang
menggunjing ini, menggunjing itu, ya, yang bertujuan dengan agar kelompoknya itu baik, agar kelompoknya itu menjadi dianggap hebat, kelompoknya itu dianggap luar biasa dengan cara menggunjing orang lain, apalagi orang itu kalau mendengar apa yang diceritakan oleh orang yang menggunjing itu marah. Kalau tidak marah pun, kalau itu hal-hal yang negatif, hal-hal yang tercela, itu tidak boleh, ya. Jelas di dalam Al-Quran itu dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaghtab ba'dukum ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaghtab ba'dukum, jangan diantara kamu sekalian mencela kepada yang lain, artinya saling mencela, ya, atau tidak saling, ya, hanya umpamanya kita ini tahu bahwa dia adalah pencuri, kemudian cerita kepada orang lain yang sebetulnya tidak tahu, tetapi orang itu tidak berkewajiban atau bukan orang yang punya hak untuk menyelesaikan perbuatan itu tidak boleh, ya. Loh, bagaimana kalau kaitannya dengan media sosial? Sama, ya, sama, ya. Loh, ini makanya sekarang itu dengan semaraknya media sosial yang seperti itu, ya, lewat HP, lewat internet, kita terkadang punya anggapan sendiri, ya, bahwa yang namanya mencela ini, mencela itu tidak apa-apa, ini keliru, ya. Makanya kepada para santri, para pendengar Radio Darussalam, monggo kita bareng-bareng jaga, karena ancamannya itu berat, ya. Ancamannya itu berat. Pernah pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj, ya, diisrakan oleh Allah dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam perjalanan itu diberi tahu, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada orang wajahnya itu dicakar begini, ya, dicakari, ya, sampai darahnya itu bercucuran. Kemudian setelah itu selesai atau sudah darahnya habis, dicakari lagi, darahnya sampai bercucuran, bolak-balik tidak pernah selesai. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, gerangan apa itu? Ya, itu apa? Ya, orang kok wajahnya dicakari seperti itu, setelah itu sudah dagingnya itu habis di muka, kembali lagi dicakari terus, bolak-balik seperti itu. Malaikat Jibril menjawab, itu contoh umat panjenengan yang ketika hidupnya itu senang menggunjing kepada orang lain. Jadi ini menggunjing, saya minta kepada para santri, monggo bareng-bareng, ya. Dan memang kita terkadang lupa, kita terkadang itu keliru menganggap bahwa itu bukan gunjingan, itu keliru. Makanya kita harus berhati-hati. Oleh karenanya, ya, kita yang belajar Al-Quran, kita yang belajar hadis, ya, itu di sana itu banyak disebutkan ayat-ayat Al-Quran, disebutkan hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang tidak bolehnya menggunjing, ya. Nabi menyinggung kepada kita para umatnya, al-muslimu man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Yang namanya orang Islam itu orang yang tidak mencela, ya, mencela temannya atau orang yang bisa menyelamatkan kepada orang lain, baik dengan lisannya maupun dengan tangannya.
Makanya Nabi juga menegaskan kulil khairo aliyasmut, ngomonglah yang baik, kalau tidak bisa lebih baik diam. Itu Nabi sampai mengatakan seperti itu. Sebab kalau kita banyak bicara akhirnya menggunjing kepada orang lain, kita banyak omong akhirnya menggunjing orang lain. Makanya saya cocok kalau di Radio Darussalam itu ada salam-salaman, itu saya dengar selama saya punya radio kayaknya tidak ada orang menggunjing ya. Jadi kalau umpamanya apa itu penyiarnya Kang Ridho, apa penyiarnya Bang Mogal, apa penyiarnya Mbak Isma, iya, Mbak Isma sampai itu. Isma ya. Afifah. Iya, Mbak Afifah ya. Apa penyiarnya siapa itu tidak ada gunjingan, tapi adanya salam ya. Ini memang kita perlu ya mengembangkan salam, menyebarkan salam ya. Alhamdulillah Radio Darussalam itu yang namanya mengembangkan salam itu setiap hari, setiap malam. Jadi tidak mengembangkan gunjingan ya. Tapi kalau media sosial terkadang kalau tidak kebenaran atau tidak kebenaran isinya menggunjing, mencela ini, mencela itu, mencela itu, mencela ini. Apalagi sekarang ini di tahun-tahun politik ya, di desa-desa yang akan menyelenggarakan pilkades ya, itu masya Allah ya, isinya ini menggunjing ini, bahkan terkadang ada posko-posko ya. Posko katanya penjagaan, tapi ternyata di situ yang paling banyak itu untuk menggunjing ya, pamannya poskonya si anu ya dengan poskonya si itu pamannya ya. Poskonya si anu menggunjing pada orang yang namanya si anu. Poskonya si anu menggunjing kepada orang yang namanya si itu ternyata seperti itu, termasuk pilihan legislatifnya. Jadi ini memang berat, makanya monggo ya, jadi kita silahkan kita berkompetisi untuk menjadi pimpinan desa, silahkan kita berkompetisi untuk menjadi pimpinan daerah, silahkan kita berkompetisi untuk bisa menjadi calon-calon wakil atau menjadi wakil masyarakat, tetapi monggo bareng-bareng menjaga jangan sampai kita menggunjing, apalagi menggunjingnya itu terlaluan yang nantinya ketika kita akan berhasil itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberkainya. Inilah yang namanya menggunjing. Hanya itu yang sementara. Nanti kita akan buka pertanyaan agar acara konsultasi hukum Islam ini berjalan dengan baik, dan namanya saja konsultasi, jangan satu orang saja yang ngomong tetapi yang lain juga ngomong, agar konsultasi hukum Islam ini berjalan sesuai dengan namanya. Monggo saya berikan pada Kang Ridho untuk ngatur tanya jawab pada malam hari ini. Monggo. Baik santriwan santriwati Pondok Pesantren Darussalam dan para pendengar setia Radio Darussalam FM, tentunya di pecinta konsultasi hukum Islam. Sekarang waktunya konsultasi sudah dibuka ya. Yang ingin bertanya nanti hubungi di nomor 0821 2007 881. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Kiai. Aja duduk-duduk terus aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Izin bertanya Pak Kiai. Nggih. Ini ada beberapa pertanyaan Pak Kiai. Nggih. Yang pertama, bagaimana caranya supaya kita bisa terhindar dari perbuatan yang namanya menggunjing tersebut Pak Kiai? Iya. Monggo.
Yang kedua? Yang kedua, umpamanya saya menggunjing, tapi orang yang digunjingkan itu sudah meninggal, Pak Kiai. Terus keluarganya ada yang menerima, ada juga yang tidak. Itu hukumnya bagaimana, Pak Kiai? Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, adakah perbuatan menggunjing yang mendapatkan manfaat, Pak Kiai? Ya. Ya, gitu aja. Terima kasih, Pak Kiai. Ya, ya. Tolong ini para santri, baik putra maupun putri, terhadap pertanyaan dari para pendengar didengarkan, biar nanti saya minta tolong untuk menjelaskan, ya. Jadi jangan kamu itu hanya sebagai pendengar tok, ya, tapi kamu mikir bareng-bareng, ya. Terima kasih Bang Rado, ya, pertanyaannya baik semua, ya, dan gampang semua, yang angel jawabannya, ya. Yang pertama, bagaimana agar kita bisa terhindar dari perbuatan menggunjing? Yang paling tepat membisu, ya, meneng. Jadi yang ngerana apa-apa suka meneng, ya. Dan ini dicontohkan oleh cucu Nabi yang namanya Hasan, ya. Hasan itu orangnya memang potongannya juga seperti Nabi Muhammad, seperti kakeknya, ya. Terus wajahnya juga dalam riwayat itu hampir sama, ya. Beliau itu tidak pernah menggunjing. Jadi kalau ada orang ngomong tidak enak, itu lebih baik dia nyingkir, ya. Jadi takut dia terbawa ke sana, ya. Jadi itu yang pertama. Jadi lebih baik diam, ya. Dan yang kedua, ya, panjenengan kalau pamannya tidak kuat, ya, pamannya punya tetangga kok pencuri, ya. Kalau tidak kuat, ya, daripada nanti panjenengan lagi-lagi ketemu orang cerita, lebih baik panjenengan lapor kepada polisi, apa kepada di kantor polsek, apa di polres, ya. Itu lebih baik seperti itu. Atau mungkin kepada orang yang memang termasuk lembaga yang bisa menyelesaikan kegiatan seperti itu. Katakan saja umpamanya, ya, ada LSM yang cara apa senang menyelesaikan kegiatan seperti itu. Lah itu namanya sudah diketahui oleh masyarakat bahwa mereka adalah memang tugasnya seperti itu. Tapi kalau tidak ketemu orang-orang yang punya tugas seperti itu, tidak ketemu kepada ketemu lembaga yang bisa menyelesaikan seperti itu, lebih baik panjenengan faskut, maka diamlah, ya. Ini caranya seperti itu, ya. Pertanyaan yang kedua, coba Ubed, tadi apa pertanyaan kedua? Keluarganya apa? Iya. Nah, terus apa yang ditanyakan? Nah, ya. Nah, ini pentingnya kamu mendengarkan itu seperti itu, ya. Coba perempuan, ada yang bisa ngulangi pertanyaan Bang Rado apa tadi? Coba. Ayo. Nah, ini penting ini, ya, biar kamu itu nggak mau tanya tapi biar memperhatikan pertanyaan, ya. Coba siapa laki-laki yang bisa ngulangi? Tadi kurang lengkap. Ayo. Maaf ya Bang Rado, ini agak lambat. Ini tujuannya biar santri itu kreatif, santri itu mau mikir, ya. Jadi jangan hanya, ya. Ya, ya. Monggo perempuan, silahkan. Kang Ridho, ajak ke penyiare.
Ibe coba diulangi Kang Ridho. Bagaimana hukumnya menggunjing orang yang sudah meninggal sedangkan dalam keluarganya itu ada yang menerima, ada yang tidak menerima juga. Itu Iya. hukumnya bagaimana? Iya, kayak gue ya Ubed ya. Ya, jadi keluarganya itu ada yang terima dan ada yang tidak menerima. Lah kalau umpamanya menggunjing seperti itu ya kepada yang terima ya kita tetap mengucapkan terima kasih ya, dan kepada yang belum menerima ya mohon maaf, dan kalau tetap tidak menerima ya silahkan lah, yang penting saya sudah minta maaf. Ngaten mawon Bang Anu Barado ya. Iya. Jadi gampang seperti itu dan nantinya tidak terjadi seperti itu lagi ya. Pertanyaannya berapa tadi? 3. Coba nomor 3 siapa sing pinter? Sing mendengarkan ya, coba dijelaskan. Kon cilik Bapak, yang cilik-cilik Bapak, ayo. Biar kamu tidak seperti saya ngomong di depan Watu Karut ya, jadi Eben Urip ya. Coba yang lain, yang laki-laki. Coba yang perempuan. Afifah. Adakah manfaat? Iya. Kayak bocah mburi kah pojok Calanang. Siapa kayak? Si siapa ya? Siapa Rane? Iya, coba pertanyaan yang ketiga Pak. Ngadeg ya kanan jawab ayo. Coba. Ayo pertanyaan yang ketiga Pak. Mung angguk-angguk tok ya. Coba perempuan, kon apa? Pertanyaan ketiga. Ya. Pojok mburi direngokna. Adakah manfaat orang menggunjing atau manfaat perbuatan menggunjing? Ya tidak ada ya. Malah hanya membuat dosa saja ya. Jadi enggak ada. Ngaten Bang Rado, nggih, monggo yang lain. Nggih. Tunggal malih Pak Kiai. Nggih, monggo. Umpamanya ada pergunjingan, tapi yang digunjingkan itu dalam arti sesuatu hal yang baik Pak Kiai. Ya. Yang baik-baik, tapi tidak ada yang jelek. Apakah itu termasuk perbuatan menggunjing atau bukan Pak Kiai? Iya. Ampun? Udah gitu aja. Iya. Terima kasih ya Pak Kiai. Iya, monggo. Atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba laki-laki, apa pertanyaan terakhir tadi? Anjas. Yo. Ya, contohnya pamane ngono. Si Anjas jebule pinter ya. Ya kon angger ngomong kaya kon jengkel apa seneng Jas? Seneng ya. Itu bukan namanya menggunjing itu, ya malah seneng ya. Di alam itu malah seneng ya. Jadi yang namanya menggunjing Mas Rado itu apabila yang mendengarkan itu tidak bongbong atau marah. Begitu juga tidak marah ya, tidak didengar oleh orang yang digunjing, itu tetap namanya menggunjing. Meskipun nyata orang tersebut itu melakukan perbuatan seperti itu namanya tetap menggunjing. Dan kalau upamanya orang itu tidak
bukti, tidak terbukti melakukan hal-hal yang disampaikan oleh panjenengan, katakan Bang Rado, itu namanya bukan menggunjing, sudah namanya fitnah, ya. Fitnah lebih kejam lagi, ya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyampaikan al fitnatu asyaddu minal qatl. Yang namanya fitnah itu lebih berat dosanya daripada membunuh, ya. Jadi itu makanya kita mari bersama-sama untuk bisa menghindari yang namanya perbuatan menggunjing dan perbuatan memitnah orang, ya. Dan kalau panjenengan lagi zamane ora bisa, ya, yang namanya perbuatan salah ora usah zaman-zaman. Kita ini semuanya diciptakan oleh Allah ini diberi akal. Akal itu disuruh untuk mikir, apalagi setelah diberi akal itu diberi ilmu, ya. Makanya akal dan ilmu itu untuk menghayati, untuk memikirkan hal-hal yang benar dan hal-hal yang salah. Demikian, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radione ingkang tebih ngidadine mboten bengong. Monggo. Selamat malam ya Pak Kiai. Nggih, selamat malam Hari kembali. ini hadir. Nggih. Begini Pak Kiai, yang namanya menggunjing itu berarti kan ngomongin orang ya. Nggih. Nah, ini ada dua kemungkinan atau dua pertanyaan yang saya pertanyakan ya. Satu, menggunjing itu contohnya ada orang pulang dari haji ya. Ya. Haji ya, yang namanya haji umroh atau haji beneran itu apa aja, intinya pulang dari haji ya Pak Kiai. Iya, monggo. Yang satu ini ngomong begini, wah itu orang ya lagi belum berangkat haji, orangnya pelit, ya kikir, ya sombong. Tapi setelah pulang dari Mekah kok jadi belabah, banyak amal, terus sopan santun, nggak sombong, banyak menolong. Nah, itu yang pertama ya Pak ya, ya Pak Kiai ya. Ini didengarkan bersama-sama ya. Itu pertanyaan pertama. Dan yang kedua, nah ini, yang keduanya bilang begini, jangan heran, itu orang umroh atau haji itu modelnya dari hutang. Hutangnya sampai sekarang nggak tahu udah dibayar atau belum. Pokoknya jangan heran. Itu yang satu. Ini contoh ya Pak Kiai ya. Nah itu yang satunya penggunjingan baik atau buruk, dan yang satunya itu hukumnya apa. Nah itu jadi ada dua pertanyaan Pak Kiai. Matur nuwun. Ampun ya. Sudah jelas Pak Kiai. Ampun. Nah itu terutama itu harus didengar ya. Pak Putra. Ya, demikianlah ya Pak Kiai. Ya, tolong penjelasan secara terperinci itu dua-duanya ya, yang pertama dan yang terakhir. Demikianlah, matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba itu santri putri yang ada di belakang di pintu itu ya. Coba. Ayo pertanyaan pertama apa? Ayo. Berdiri nggak apa-apa. Temannya perempuan nggak apa-apa. Ayo, coba. Cepat. Yang pertama pertanyaannya bagaimana? Dari mana ya Kang Rito? Putra Kelana. Dari Putra Kelana. Ya, Wanasari. Ayo. Ayo, makanya jangan ya, anggepe wong angger ning mburi masa ditakonia ya. Coba. Si itu Rehana, ayo yang di belakang. Ayo aja jawabnya aja mung gemuyut tok ya.
Ya, cepat dijawab. Ditanyakan, barangkali kalau suruh jawab lebih enggak bisa. Ya ini hanya nirukan pertanyaannya Mas Putra Kelana. Monggo. Oh ya, yo belakang ini si laki-laki. Ayo. Pertanyaan pertama apa kon? Tengah yo kon. Ya. 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 Yang kedua, ingat enggak? Ya. Ya. Ya, 100 itu namanya mendengarkan ya. Jadi dua pertanyaan yang disampaikan oleh Putra Kelana ya. Kita omong-omong tentang orang yang sudah berangkat haji yang tadinya orangnya pelit, tetapi setelah haji kok malah belabah ya, dermawan. Kalau kita menceritakan seperti itu bagaimana? Enggak apa-apa, kalau itu namanya bukan menggunjing. Dan orang yang normal kalau diceritakan seperti itu senang ya, meskipun terkadang pura-pura tidak mau, dongnya jadi kanda-kanda, padahal dalam hatinya itu senang. Itu contohnya saya sendiri seperti itu. Itu namanya bukan gunjingan atau menggunjing ya. Yang kedua, umpamanya ada orang cerita-cerita tentang orang yang baru pulang haji atau pulang umroh. Alah, umroh apa itu, haji apa itu, wong biayanya oleh utang, kowe utangnya wis nyaur apa durung. Itu pasti semua orang itu tersinggung. Semua orang itu kalau dikatakan seperti itu akan marah. Itu namanya menggunjing. Jadi yang pertama itu namanya memuji ya, ngalem, bukan menggunjing. Tetapi kalau yang kedua itu namanya menggunjing. Niku ngaten Mas Putra Kelana. Monggo yang lain, satu lagi itu dari pendengar, monggo. Untuk para pendengar, satu kesempatan lagi untuk para pendengar. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, bertanya Pak Yai. Berkenaan dengan masalah menggunjing ya Pak Yai ya. Bolehkah kita menggunjing ya, tapi dalam rangka menasehati ya, sebagai contoh atau istiqbal. Misalnya orang tua menasihati anak gadisnya ya, untuk bisa membawa diri dalam pergaulan, menjaga batas-batas pergaulan ya. Agar jangan seperti itu misalnya ya, jangan seperti Fulana binti Fulan itu sampai hamil di luar nikah akhirnya terpaksa putus sekolah, kawin perkawinan dini seperti itu ya. Boleh nggak bergunjing? Apakah itu tetap dihukumi bergunjing dan hukumnya berdosa itu? Itu ada Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang mendengar paham pasti Kang Ridho. Monggo Kang Ridho diulangi. Dari Pak Samsul di Tanjung bertanya tentang menggunjing seorang orang tua kepada anaknya, terutama kepada anak perempuannya untuk menjaga dirinya ya, karena banyak sekarang perempuan itu ya banyak hamil di luar nikah, maksudnya seperti itu. Apakah perbuatan menasihati anaknya kepada anak perempuannya itu termasuk gunjingan atau tidak begitu Pak? Itu malah kewajiban Pak Samsul, kewajiban sebagai orang tua membimbing, mengarahkan, nuturi kepada anak-anaknya, khususnya anak perempuan, biar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
itu kewajiban panjenengan. Malah kalau panjenengan punya anak seperti itu dijor, itu nanti yang bertanggung jawab di akhirat, bukan hanya di akhirat saja, bahkan di dunia pun yang menanggung panjenengan sebagai orang tua. Jadi beda. Termasuk saya ya nuturi para santri ya. Setiap ngaji saya nuturi aja ngantuk ya. Ajang langar ya. Ini kewajiban saya ya. Kewajiban saya, dan wali santri pun tidak perlu marah ya, pamannya putra panjenengan ngantuk. Padahal saya juga kalau mengingatkan santri ngantuk itu tidak disebutkan namanya ya. Kalau pamannya dia merasa tersinggung, mungkin dia anaknya nyong londean kok ya. Dean kok dipercaya ya. Jadi kalau saya pamannya saya ngomong si Wahyu ya ngantukan pamane ya, pamannya saya seperti itu pun belum jelas kalau si Wahyu orang mana. Yuk kamu orang mana? Selarang ya, Selarang Kidul. Pamannya saya menyampaikan jelas si Wahyu bocah Selarang Kidul ngantukan, itu namanya sudah menggunjing itu ya. Tapi kalau pamannya saya, dan itu pun sebetulnya kalau saya sebagai orang tua ya, sebagai guru yang diangkat oleh panjenengan sebagai wali santri atau ditunjuk sebagai orang yang membimbing, nggak apa-apa ya. Cuma seyogyanya tidak. Makanya saya kalau mengingatkan santri yang ngantuk, santri yang beler itu tidak saya sebutkan namanya, apalagi disebutkan nama dan desanya itu tidak, kelasnya juga tidak ya. Jadi itu namanya kalau saya kepada santrinya, kepada anak didiknya itu bukan namanya menggunjing. Ngaten Mas Putra Kelana. Terima kasih. Ini saya akan menanyakan kepada santri dulu masing-masing 2 orang ya. Nanti setelah 2 orang berarti 4 orang, saya kembalikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu para pendengar. Monggo santri putri untuk bertanya. Monggo, itu mic-nya. Ayo. Cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inawatul Aslamiyah. Abah izin bertanya, jika ada seorang teman yang tadinya selalu bersama, namun tiba-tiba menghilang, bahkan seperti orang yang tidak pernah mengenal satu sama lain, padahal kita tidak tahu kesalahan kita di mana sampai membuat seorang teman tersebut menghilang, itu bagaimana yang harus kita lakukan? Menghilang. Jangan-jangan teman kamu makhluk halus tuh. Terima kasih ya, Bah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lawang sudah menghilang ya, bagaimana sih ya? Ya, goleti angel ya. Ya sudah, yang penting panjenengan menang lah, ora sakanda-kanda ya. Ora sakanda-kanda kejelekane, ora susah ya. Karena wis hilang sih ya, ora hilang ta ya malah dituturi ya. Angel kowe kancane makhluk halus kon ya. Ya. Monggo satu lagi untuk perempuan. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Mbah. Nggih. Sederenge ngapunten Abah niki pertanyaan mboten masuk kali tema. Ya nggih, monggo. Ada seseorang yang menjanjikan sesuatu kepada orang lain. Janjinya itu belum ditepati sampai dia meninggal. Tapi orang yang dijanjikan itu sudah ikhlas dan tidak
menagih dan tidak mengungkit-ungkit lagi. Apakah orang yang menjanjikan itu tetap ditanya di akhirat atau tidak? Terima kasih bahwa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ini tolong untuk santri putra diulangi pertanyaan itu. Siapa yang bisa? Akil, ayo. Pertanyaannya apa tadi? Ayo. Gak bisa. Sahal. Kurang lengkap ya. Ya. Jadi begini, ada orang ketika masih hidup itu menjanjikan sesuatu kepada orang lain, dan orang yang menjanjikan itu terburu mati, ya. Tapi orang yang dijanjiin itu memaafkan, itu bagaimana? Enggak apa-apa kalau memang sudah memaafkan, ya. Wong utang saja, utang duit saja. Kalau orang yang pernah diutangi kemudian orang itu meninggal terus memaafkan, itu enggak apa-apa. Ya. Makanya biasa di masyarakat itu kalau ada orang meninggal, ya, terus ahli warisnya itu ngomong, bapak-bapak, ibu-ibu, sederek sedoyo niki bapak kula sampun sedo pun kondur ning ngarsane Allah. Tulung mbok menawi wonten sangkut paute bapak kula kali panjenengan napa niku utang janji, napa niku utang duit, niku monggo hubungan kali kula. Kula sing badhe menyelesaikan sebagai anak. Upamane boten nggih panjenengan pripun, sing penting kula sebagai anak niku siap badhe menanggung terhadap apa yang dijanjikan oleh bapak kula. Kemudian ada orang datang, ya, ke bapane jenengan, kowe tahu janji karo nyong kaya kiye, tapi ora apa-apa wis nyong wis ngampura. Itu sudah enggak apa-apa, itu sudah bur, ya. Itu pertanyaannya tadi seperti itu, ya. Silakan laki-laki bertanya, 2 orang. Ayo. Masa cerdas wadon. Ya. Mburi maning mburi kah? Sing senenge ning mburi kah? Apa bae sih? Ya. Ayo. Bambang, Akmal. Intinya yang namanya konsultasi itu kan melatih ben santri uteke jalan, ya. Intinya kan seperti itu, ya. Jadi saya menyelenggarakan konsultasi hukum Islam itu intinya itu, ya. Di samping ya karena kita punya radio, punya pemancar, biar bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar juga ikut mengikuti kegiatan ini. Coba santri putra aja ubed bae, ya. Antara kene santrine ubed tok, ya. Ubedillah ta biasa. Ayo. Joni. Ibnu. Yo takono. Mike gak mana? Mas Aska, mic-nya di bawah itu. Mas Ibnu mau tanya. Ya. Maju Ibnu, ya. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bah, izin bertanya. Nggih. Misal kita menggunjing orang lain tapi tentang kebaikannya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lumayan Mas Ibnu Najan. Itu bukan pertanyaan karena sudah saya jelaskan, ya. Jadi menggunjing itu kan ngomongena tindakan orang lain ketika diomongkan kepada orang lain, orang yang diceritakan itu marah. Tapi kalau tidak marah, bukan hal yang yang aib, ya, malah senang, itu namanya bukan menggunjing, ya. Lumayan, ya, meskipun pertanyaannya ya itu bukan bertanya, ya, tapi nggo isi, ya. Satu lagi untuk santri putra, kelemnya kelemi kepe alhamdulillah, ya, waninya kelemi kepe alhamdulillah. Loh, ini termasuk latihan untuk nyekel mic, ya. Silakan, ayo. Kasing tengah aja usaku setok, ya. Ayo Maha santri nih takon. Akmal, itu ambilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bah. Okay. Kan apabila kita sedang membicarakan orang lain atau menggunjing orang lain, tapi yang dibicarakan tersebut orangnya tiba-tiba lewat di depan kita, apakah itu termasuk menggunjing atau tidak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba wadon, miki takonnya apa? Pertanyaannya gimana? Ya. Ya. Tetap namanya menggunjing. Agar itu tidak termasuk menggunjing, wonge diandek, mas mene nyong jaluk maaf miki nyong khilaf nyong ngandakna sampean, ya, jaluk maaf nemen, ya, nyong khilaf, ya, kanane terus ngampura, itu berarti gunjingan itu sudah pur karena sudah memaafkan. Itu ya Mas Akmal, ya. Ya. Monggo lanang kayong orang anak sing takon maning. Silahkan para pendengar, monggo. Silakan untuk para pendengar yang mau ikutan bergabung lagi atau berkonsultasi langsung hubungi di nomor 0821 2007 881. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya izin bertanya. Nggih, monggo. Saya lagi puasa sunnah. Nggih. Dan saya menggunjingkan keluarga saya sendiri kepada adik saya. Apakah saya berdosa dan puasa saya batal? Dan yang kedua Pak Kiai. Nggih. Apa hukumnya bagi orang yang suka mencari-cari kejelekan orang lain, sementara orang itu pernah saya tolong? Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing ndi gitu? Cirebon. Nggih. Dari Cirebon. Bunda Jamilah. Iya, Bu Jamilah, nggih. Batale puasa niku mboten kados ngaten, nggih. Dadi batale puasa niku nglebokaken sesuatu maring lubang sing panjenengan miliki niku ndadekna batal, nggih.
Tapi angger nggunjing niku mboten batal, tapi panjenengan dosa, dan bukan hanya sekedar dosa, pahala puasanya itu hilang. Ngaten nggih. Itu pertanyaan yang pertama. Coba perempuan, ini tadi yang tanya perempuan. Pertanyaan keduanya bagaimana? Tadi. Ya. Apa hukumnya orang yang mencari kesalahan kita padahal kita pernah menolong kepada orang yang seperti mencari-cari, ya. Yaitu jelas orang yang seperti itu tidak bersyukur, ya. Tidak bersyukur terhadap apa yang pernah disampaikan, pertolongan yang pernah disampaikan kepada orang tersebut, boro-boro bales tapi malah mencari kejelekannya. Loh, itu orang yang salah itu siapa? Yang salah ya itu yang mencari-cari kejelekan. Itu salah, ya. Demikian Ibu Jamilah, nggih. Ana maning, Dok, monggo. Banyak ya, silakan untuk para pendengar di masih yang ada memonitor. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Santrinya belum baik, belum baik. Santriwati. Iya, ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kudune digugah ya gue ya. Iya, iya. Atur kawon pakai. Nggih. Ini kan lagi masih dalam bulan Maulid Nabi pakai. Nggih. Biasanya di sana sini itu termasuk gunjingan, apalagi di medsos ya. Baca berjanji bid'ah, baca yasin bid'ah. Itu yang lain-lain ya, termasuk relek kubur orang tua di kuburan itu bid'ah, itu bid'ah. Itu kalau orang itu termasuk gunjing, tapi secara langsung ada di medsos kayak. Nah, kemudian saya untuk saran pada santriwan-santriwatinya Pak Kiai, nanti setelah lulus atau dapat ijazah, mungkin 5 tahun ke depan ya, mungkin ada perbedaan. Yeah. Nanti kalau pulang ke desanya masing-masing, kalau jangan, oh papa ini dia bid'ah, mama ini dia bid'ah, jangan sampai seperti itu. Pada santriwati, santriwan ya, mungkin Pak Kiai juga sudah memberikan yang terbaik hasil daripada modok ke tempat Darussalam itu. Begitu Pak Kiai, mohon pencerahannya. Terima kasih. Matur nuwun, Pak Cung. Ya. Insyaallah santri Darussalam nggak ada yang juragan bid'ah, itu nggak ada. Ya. Jadi kalau mau mengatakan bid'ah itu ya mestinya menurut penjelasan yang saya sampaikan selama ada di sini, ya. Jadi nggak ada, saya yakin nggak ada, ya. Kalaupun ada, itu tanggung jawab sendiri. Kalau saya sudah menyampaikan bolak-balik, jangan gampang membid'ahkan orang lain, apalagi mengkafirkan orang lain, itu tidak boleh, ya. Loh, tadi pertanyaan yang pertama, bagaimana hukumnya orang yang membid'ah-bid'ahkan orang lain ya terhadap perbuatannya. Loh, ini orang itu ya itu resiko ditanggung sendiri, sebab yang namanya orang membid'ahkan sesuatu kepada orang lain itu harus ada dasarnya, dan minimal dia itu punya kemampuan ya, kemampuan di bidang agama. Tapi kalau hanya kemampuannya itu mung asal krungu tok lewat medsos, itu malah berbahaya. Oleh karenanya begini aja, kalau panjenengan pamannya di kelompok panjenengan atau di kampung panjenengan ada orang seperti itu, ya delengna bae anger kesel mandeg kayak kowe bae wis ya. Bid'ah, bid'ah,
bid'ah upamane ya. Wis delengna bae kok arep kesel nang mandeg kok ya. Jadi seperti itu. Yang penting panjenengan bertindak itu ada dasarnya dari ulama-ulama sebelum panjenengan, itu saja, udah kenceng ya. Sebab ulama-ulama sekarang itu terkadang ya itu hanya lewat medsos, hanya dengar ini, dengar itu, dan tidak ngerti apa yang namanya bid'ah itu seperti apa, dan bid'ah, pengertian bid'ah yang sebenarnya seperti apa itu mereka terkadang ya kurang belajar. Kalaupun belajar ya karena mungkin hatinya sudah memang benci terhadap panjenengan, ya tetap membid'ahkan. Panjenengan diam saja ya. Jadi seperti itu ya. Ya saya tahu Mbak Abacung yang bertanya seperti ini ya mungkin panjenengan di daerahnya atau di tetangganya ada yang mengatakan seperti itu, ya diamkan saja wong. Silahkan suruh datang ke pesantren Darussalam, datang ke pesantren Babakan, datang ke pesantren ini, datang ke pesantren itu, insya Allah mereka itu melaksanakan seperti itu sudah punya dasar dari kiai-kiainya. Ngaten, nggih. Monggo kowe ana maning tok siji maning tok. Kan untuk para pendengar satu kesempatan lagi ini. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Margo Tangle Kiai, tolong jelaskan definisi ngalem sama merasani atau menggunjing agar kami itu bisa melaksanakan yang baik dan yang meninggalkan yang makan. Dan kalau ngalem itu mendapat pahala atau enggak? Karena kalau ngerasani kayaknya mendapatkan dosa ya, bukan kayaknya lagi mendapatkan dosa. Kalau ngalem mendapatkan dosa enggak? Itu yang pertama ya. Yang keduanya, agar aku itu, khususnya aku ya, umumnya bagi semuanya, tidak terjebak untuk merasani dan faktanya. Siap atau doa apa yang harus dilakukan agar kami selamat untuk menggunjing, tidak ngerasani atau menggunjing tapi mengalem atau yang mendapatkan pahala. Tolong dijelas-jelasnya. Makasih dari Ahmad Lampeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang paham Kang Rido. Silahkan ditanyakan Kang Rido. Jadi Pak Ahmad dari Kelampok Brebes bertanya. Siapa? Ahmad. Ya, Mas Ahmad ya. Okay. Ahmad Dewa apa? Sanes. Oh. Ya, bukan Kang Ahmad sing kowe apa ya, Jati Jajar, Sawo Jajar. Ya. Coba ditanyakan. Bertanya bagaimana, coba jelaskan definisi ngalem sama ngerasani atau menggunjing ya. Itu pertanyaannya. Jadi mungkin membedakan ngalem sama menggunjing atau ngerasani. Terus pertanyaannya itu, kalau ngalem itu dapat pahala atau enggak gitu. Mungkin ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu memuji ya, ngalem itu bahasanya itu. Udah. Iya, itu pertanyaan. Mas Ahmad, nggih. Jadi bedanya kalau ngalem itu apa yang panjenengan sampaikan, orang yang dialem seneng ya. Katakan saja saya ngalem Kang Rido pamannya. Kang Rido itu memang hebat ya. Jadi penyiar baik, fene akeh. Kok nang ngomong kayak gue seneng apa ora Dok? Seneng apa ora? Udele muter. Udele medodong. Iya, berarti seneng ya. Itu namanya ngalem ya. Tapi kalau saya umpamanya menggunjing ya. Saya cerita di mana, di guru-guru aliyah atau guru-guru SMK ya. Sampean hari mulang Rido men pibesi bisane Rido. Dadi ora karuan nemen saiki ya pada gurunya ya. Itu namanya menggunjing. Nanti gurunya cerita lagi, jebule si Rido katone apik, jebule kayak kae ya.
itu namanya menggunjing. Jadi pengertian menggunjing itu apa yang diceritakan itu, orang yang diceritakan itu kalau mendengar atau tidak mendengar marah. Itu kalau mendengar ya, kalau tidak mendengar, yang tidak mendengar ya tidak marah ya. Kalau mendengar itu marah ya, itu namanya menggunjing. Jadi kalau ngalem itu dapat pahala ya. Jadi kita ngalem orang itu dapat pahala ya. Kalau memang ngalemnya itu betul-betul lahir batin, bukan ngalem hanya dalam lisannya saja tapi dalam hatinya itu malah moyoki, itu namanya munafik gitu ya. Itu malah berat ya. Demikian, waktunya sudah habis dan ini sudah ana maning Dok, kowe melas Dok. Oleh anu kok ya. Monggo. Ya, tadi ada Mama Munawir juga mau hadir, Pak Timbul. Silakan. Ini sedang mengurusin jaringannya. So, untuk Mama Munawir atau Pak Timbul yang mau hadir bisa menelpon ulang kembali. Masih ada kesempatan. Monggo Mama Munawir, Pak Timbul, monggo. Untuk yang sudah nanti dulu ini kasih kesempatan untuk Pak Timbul dan Mama Munawir. Oh, ada ini. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Kiai. Ya dari Gunung Gamping. Ya Pak Kiai mau nanya, kalau gunjing terus sama nguping beda enggak? Kalau gunjing kan ngomongin orang ya, tapi kalau dengerin kayak misalnya lagi komprenan, lagi ngobrol ya bareng-bareng, ternyata ngomongnya ada yang bagus, ada yang jelek gitu, tapi kitanya diam karena nguping. Itu gimana hukumnya? Apa dosa besar, apa dosa sedang aja? Terus karena nggak tahu ya kalau ngomongnya kemana, tapi tiba-tiba nanti ada yang ngomong yang lain gitu ya. Umpama yang negatif apa bagaimana, apa bercanda apa bagaimana. Terus yang keduanya urusan umpama ada orang utang ya, tapi cuma janji-janji sampai melewati batas waktu, sedangkan dia janjinya umpama untuk bulan depan ya, untuk bayar, tapi dianya marah. Itu hukumnya gimana? Apa wajib ditagih terus? Apa kitanya yang harus mengalah gitu? Iya. Ya gitu aja ya. Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Kang Ridho, karena waktunya sudah habis. Kang Ridho aja yang bertanya, yang menanyakan. Ya, bertanya tadi yang pertama, perbedaan atau hukumnya gunjing sama nguping itu beda enggak ya? Atau terus pahalanya dosanya itu sama atau enggak, atau setengahnya saja kalau nguping orang yang menggunjing itu ya? Apa? Nguping itu mendengarkan orang yang lagi nguping ya. Nguping kalau menggunjing. Loh, kalau menggunjing itu jelas menceritakan aib orang lain. Tapi kalau nguping kan eben krungu ya. Atau mungkin yang namanya nguping itu bisa eben krungune luwih jelas, atau eben suaranya didengar lebih jelas, itu namanya nguping. Jadi nguping itu bukan salah ya, kecuali risik-risik ya. Apa nguping maksudnya risik-risik? Ya, nggih. Ya risik-risik ya. Kok Kang Ridho ta jebule kayak lah, itu yang salah ya. Itu namanya nguping ngerasani tapi ben wong liya ora krungu, itu tetap salah ya. Itu yang pertama. Yang kedua apa tadi? Bagaimana antisipasinya menghadapi orang yang hutang kepada kita sedangkan sudah janji temponya begitu, Pak. Ya. Bagaimana kita menanggapinya? Pinjam dulu 100. Ya, itu kalau memang korup ya dilaporkan kepada pihak berwajib ya. Nanti pamannya yang suruh nagih
pihak berwajib, apa polisi, apa lurah, apa. Jadi ada jalan yang seperti itu ya, jangan hanya dikandak-kandak kena kae wong kae diutang ora nyaur maring nyong, ning kene kae wong diutang karo nyong ora nyaur, kae wong diutang wis suwe ora nyaur. Lah itu namanya menggunjing gitu ya. Jadi lebih baik serahkan saja kepada pihak berwajib yang punya hak untuk menagihnya. Atau panjenengan daripada ngel-ngel teman marek bae ngonong yuk kita rane nggo ngikhlasena sampean duwe duit sapiran ndek disahna bae konyong bongbong kaya kowe apik. Atau mungkin wis lah sampean utang maring nyong wis tak anggap wis bur ya yuk nyong njaluk maape. Kowe seperti itu ya, itu malah lebih baik lagi itu ya. Meskipun mereka atau dia kalau disampaikan seperti itu ya menjadi malu ya. Ya biar, yang penting panjenengan sudah mengikhlaskan wis bombong rasa nyaur ora apa-apa. Itu caranya seperti itu. Ya nyun sewu, saya sendiri sering ya menghadapi orang seperti itu ya, daripada gawe nek ya lu yapik ya wis Pak tak ikhlasen apa wis lah ya. Muga-muga nyong ya diparingi berkah, sampean paringi berkah wis bur ya. Demikian. Siapa tuh kayong ya bisa ya nah Bu. Silakan mau menafir atau Pak Timbul tadi yang mau monitor. Kalau nanti waktunya mau habis ya. Udah habis. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ditaken Pak Kiai. Umpamine hibah larene gangsal, sing setunggal boten gede, sing setunggal malih boten gede. Hukumnya pripun Pak Kiai? Bedo. Menghibah Mamunawir. Iya, menghibah larene gangsal umpamine. Dan begini boten rata. Oh nggih. Saya sing lare setunggal iri lah tetes niku. Oh nggih. Pripun Pak Kiai? Matur nuwun. Nggih, sampun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayang. Hebat ya. Mama Munawir niki ben paham iki. Antara hibah karo ghibah niku beda, nggih. Jadi hibah itu pemberian dengan sukarela, itu namanya hibah. Saya menghibahkan peci saya ya kepada anak perempuan. Apa lu apa wadon di anok ya, itu namanya hibah. Tapi kalau hibah pakainya ghin ya. Itu berarti menceritakan kejelekan orang lain. Loh itu yang namanya menggunjing, itu seperti itu. Jadi panjenengan upamanya menghibahkan sesuatu kepada anaknya ada 5, yang satu dikasih sekian, yang satunya dikasih sekian, yang satunya dikasih sekian, yang terakhir dikasih sekian. Asal mereka yang 5 itu bongbong tidak apa-apa. Tapi kalau upamanya ada yang tidak bongbong, diusahakan bagaimana caranya agar menjadi bongbong. Ngaten Mama Munawir. Matur nuwun, waktune sampun dalu nggih. Pados lare-lare santri mboten kawanan karena injang biasa istighosa nggih. Ben bisa tangine cepat terus mengikuti istighosa dengan kompak. Ini terutama santri-santri yang senior ya, Mas santri itu harus ikut istighosa semua besok pagi ya, baik putra maupun putri. Yang namanya Iwan mana Iwan? Iwan di ning kamar ya, di mana Bet? Dereknya kemana? Hadroan, ya.
Ya sudah, terima kasih infonya ya. Nanti saya panggil ya untuk dimintai pertanggungjawaban kemana ya. Jadi karena ini acara penting ya untuk menjadikan otak Anda itu kreatif dan menjadikan panjenengan semua itu ya ilmunya itu bisa diterapkan, belajar menerapkan ilmu yang telah diterima selama berada di pondok pesantren lewat KHI dan lewat hitobah ya, nanti akan saya undang. Terima kasih. Dan yang terakhir bapak-bapak ibu-ibu monggo sing derek ziarah dipersiapkan, semakin dekat pelaksanaan ziarah. Dan bagi bapak-bapak ibu-ibu ingkang badhe daftar umroh monggo agak-agak nggih, karena niki pemberangkatannya mau diajukan ya, mau diajukan biar tidak berangkat pada bulan Desember, karena di bulan Desember itu di sana dinginnya bukan main, jadi kita ajukan biar jangan terlalu dingin. Monggo sing badhe daftar ya diperkirakan bulan November ya, sekitar tanggal 20-an kita akan berangkat. Sing badhe derek monggo age-age mendaftarkan diri. Matur nuwun. Muga-muga kegiatan KHI wonten dalu niki bermanfaat bagi kita sekalian. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.